Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat sore ananda soleh-soleha. Bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran hari ini, hari Selasa 19 Januari 2021, dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Baiklah ananda soleh-soleha, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baiklah ananda soleh-soleha, kita melanjutkan materi kita pelajaran 6, yaitu huruf hijaiyah dan tanda bacanya, bagian 2. Ingat, sebelum kita membaca Quran, kita terlebih dahulu belajar mengenai huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Jika kita sudah mengetahui huruf hijaiyah dan bisa membacanya, maka kita sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi penting sekali belajar huruf hijaiyah dan tanda bacanya supaya kita bisa membaca Al-Quran. Mengapa kita diharuskan untuk membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran kita akan mendapat pahala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Membaca Al-Quran, mengamalkan isinya adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Maka dari itu kita harus belajar membaca Al-Quran. Baiklah ananda soleh-soleha, sekarang kita melanjutkan materi sebelumnya tentang mengenal tanda baca huruf hijaiyah. Ingat ya, kita belajar membaca Al-Quran, pertama-tama kita harus menghafal huruf hijaiyah. Kedua, mengenal tanda baca huruf hijaiyah. Nah, sebelumnya kita pernah belajar hukum tanwin, sukun, dan tasydid. Sekarang Ustadz mengingatkan kembali tanda baca tanwin, sukun, dan tasydid. Tanwin ada 3. Pertama, fathatain yang menghasilkan bunyi an. Kedua, kasrotain yang menghasilkan bunyi in. Dan dammatain menghasilkan bunyi un. An, in, un. Dan kita sudah mengenal tanda baca sukun. Apa sukun? Sukun adalah tanda baca mati. Dan tanda baca tasydid. Apa itu tasydid? Tasydid melambangkan bahwa huruf itu rangkap. Baiklah ananda soleh-soleha, lebih jelasnya mari kita membaca halaman 81. Bagian B, membaca huruf hijaiyah berharokat, seperti pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ustadz ingatkan lagi. Huruf hijaiyah berharokat tanwin ada 3, fathatain. Coba kita bacakan. Hasanan, hakiman, rosyadan. Selanjutnya kasrotain. Ada badalin, rosimin, sukutin.
Dan selanjutnya dammatain. Ada alimun, amadun, kutubun. Nah sekarang Ustaz tanya, di bagian A tadi fatatain, kira-kira mana yang disebut fatatain? Fatatain adalah yang bergaris dua dan tandanya berada di atas. Contohnya hasanan, nan, tandanya bergaris dua di atas, itu disebut fatatain. Sedangkan yang kasrotain, contohnya badalin, lin, itu tandanya di bawah garis dua, itu dibaca lin. Dan yang dammatain, alimun, mun, itu ada tanda melengkung, itu dibaca un. Jadi alimun, mun, itu adalah dammatain. Sekarang halaman 82, huruf hijaiyah bertanda baca sukun. Nah ini sukun ya, jadi mati. Contohnya masjidun, jadi sin itu yang ada angka 0 di atasnya itu dibaca mati. Jadi bacanya begini, masjidun, masjidun. Dan ada juga majlisun, itu jim, jimnya mati, majlisun. Dan ada juga di bawah terakhir yang sur, itu nunnya mati bertemu dengan sod, yang sur. Selanjutnya huruf hijaiyah bertanda baca tasydid. Nah ini adalah tasydid. Contohnya salama. Jadi pertama salama, lamnya dibaca double ya. Pertama disambung dengan salama dan la-nya disebut lagi lamnya, salama. Selanjutnya darrasa fakkaro. Nah itu adalah contoh baca tasydid. Nah ada juga selain tanda baca tanwin, sukun dan tasydid, ada juga yang disebut mad tabi'i, mad atau bacaan panjang. Mad adalah bacaan panjang yang sering di dalam Al-Quran itu mad tabi'i ya, yang sering kita baca panjang itu mad tabi'i. Mad tabi'i ada 3, mad tabi'i alif, mad tabi'i ya, dan mad tabi'i dhammah. Contohnya pada halaman 83, hayatun. Nah itu mad tabi'i alif, ya-nya dibaca panjang, hayatun. Mad tabi'i alif biasanya huruf depannya itu fatatain ya, hayatun ya, huruf awalnya itu fathah. Contohnya hayatun. Dan yang kedua allazi, itu dibaca panjang 2 harokat, allazi itu mad tabi'i ya. Nah mad tabi'i ya biasanya zi, fa kasroh zi, allazi. Dan selanjutnya mad tabi'i waw, a'udzu, a'udzu, itu biasanya dhammah huruf depannya, a'udzu, o-nya panjang 2 harokat, a'udzu. Selanjutnya muttaqina. Nah itu ada tasydid, ada juga mad tabi'i. Tasydidnya ta, mad tabi'inya ya, ti, muttaqina. Ada juga terakhir muslimuna. Nah ada sinnya itu sukun, muslimuna, dan mu-nya itu dibaca panjang, muslimuna, karena ada mad tabi'i waw. Baiklah ananda soleh-soleha, itu tadi sekedar pengulangan dari Ustadz materi kita tentang huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Karena minggu sebelumnya Ustadz tidak memberikan tugas, maka minggu ini ada tugas ya. Tugasnya pada halaman 86, yaitu mencari pasangan yang tepat ya.
Dan halaman 47 pilihan ganda juga 1 sampai 89. Jadi tugasnya itu dari halaman 86 sampai 89. Nanti dikirimkan ke Ustadz ya. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak soleh-soleha, sekian penyampaian Ustadz hari ini. Jika ada salah kata Ustadz minta maaf, dan kepada Allah Ustadz memohon ampunan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.